Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan ngulik sedikit, apa bedanya algoritma lama versus algoritma baru. Nah, cara berpikir yang lama, itu adalah cara berpikir yang sifatnya heuristik. Heuristik itu seperti halnya Anda, algoritma di komputer if then gitu ya, jika A maka B, itu heuristik. Misalkan, kalau misalkan CPL-nya sekian maka akan kita matikan, itu namanya cara berpikir yang heuristik. Jadi kita semacam, linier gitu berpikirnya, lurus gitu aja. Kalau ada A, B, C maka kita lakukan D, E, F. Nah, itu cara berpikir heuristik. Jadi sudah ada rule-nya di Meta. Rule itu bukan rule kita ngatur matiin nyalain campaign ya, tapi misalkan gini, kalau Anda menyimak penjelasan algoritma Meta, fundamental, yang pernah saya jelaskan beberapa tahun yang lalu atau malah mungkin ada di, BMA ya kalau nggak salah, pada saat BMA saya buat itu belum dirilis betul-betul oleh Meta, bagaimana cara berpikir, algoritma yang baru gitu. Cuma saya sudah bisa ngerasain, makanya agak sedikit di bab, materi BMA itu agak sedikit switch, saya jelaskan tentang fundamental Meta Ads, kemudian pada prakteknya kita utilisasi AI. Pendekatannya masih sama, masih ada heuristiknya, tapi itu sudah di-expand oleh Meta gitu kira-kira. Jadi saya jelaskan dulu yang sedikit yang heuristik ini supaya Anda nyambung, berbicara yang metanya gitu. Jadi dulu rumus yang dipakai oleh Meta dalam tanda kutip untuk melakukan penilaian true value, melakukan scoring iklan mana yang mau ditayangkan kepada audiens itu adalah dengan cara mempertimbangkan yang pertama ada yang disebut dengan bidding, bid gitu, bidnya berapa. Bid itu sendiri bukan bid yang kita masukkan, tapi bid yang ditentukan oleh sistem berdasarkan budgeting kita juga. Jadi kita menetapkan budget, kemudian dilihat kita pakai bid atau enggak. Seandainya kita nggak pakai bid, maka akan ditentukan automatic bidding istilahnya kalau zaman dulu. Jadi dinilai kira-kira iklan kita tuh bidnya berapa. Lalu kemudian diperhitungkan juga di sana untuk melakukan true value tadi adalah yang namanya estimated action rate atau kita sebut sederhananya tuh CTR atau ya click through rate gitu ya. Kira-kira CTR-nya gede nggak? Kira-kira action rate-nya gede nggak? Kalau kita mau menuju ke purchase, apakah purchase rate-nya gede? Kalau kita mau ke add to cart, apakah add to cart-nya gede gitu? Itu cara berpikir heuristik gitu, cara berpikir yang linear. Jadi akan dinilai semua oleh Meta, action rate-nya berapa, kemudian bid kita berapa, lalu dipertimbangkan juga value dari kreatif kita berapa gitu, bagus atau enggak, dinikmati oleh orang atau enggak gitu ya. Nah, ini satu struktur yang sendiri-sendiri berdirinya untuk menentukan true value. Akhirnya keluar sebuah value. Nah, value inilah kemudian yang dijajakan kepada konsumen. Nah, kalau ini angkanya tinggi semua, maka dia akan bisa menjajakan ke banyak orang lah, kira-kira begitu, karena nilainya tinggi. Atau ya dia bisa perang dengan audiens yang lain. Jadi konteksnya tuh kayak ada satu lampu merah gitu. Mobil banyak yang berhenti di sana. Nah, kemudian Meta itu punya dagangan yang kemudian diurutkan di situ. Dagangannya itu diurutkan, nah itu dijajakan tuh ke banyak orang. Yang nilainya skornya tinggi-tinggi itu akan kena duluan, nanti mulai ke yang skor yang agak bawahnya gitu terus. Sampai dagangannya habis, gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Meta di algoritma yang lama. Nah, kemudian algoritma ini di-expand oleh AI. Jadi AI itu masih menggunakan scoring yang begini, ini scoring ya namanya. Kita masih menggunakan yang scoring, tapi sudah di-expand. Yang tadinya itu hanya bersifat rule. Yang baru ini sudah bersifat seperti makhluk hidup yang bisa berpikir sendiri. Makanya saya tulis di sini namanya deliberate practice. Deliberate practice itu ada feedback loop. Jadi misalkan ditawarin ke orang, kemudian orang nggak suka tuh jadi feedback buat dia. Nanti orang yang tipenya seperti ini akan gimana gitu. Jadi ada satu proses yang namanya deliberate practice. Nah, ini nanti deliberate practice ini yang akhirnya bisa membuat konten kita tuh akan akhirnya menjadi lebih relevan. Nanti akan saya ceritakan bagaimana Meta bisa mempersepsikan feedback loop tadi. Jadi misalkan ditawarin kepada orang, kemudian orangnya nggak suka, kemudian ditawarin barang yang lain gitu misalkan. Itu menjadi input, akhirnya dia mikir, dia nyimpan bahwa oh orang yang tipe seperti ini nggak suka nih. Maka nanti kalau ada berikut yang seperti ini akan saya tawarkan yang dia suka duluan. Jadi dia menemukan kesamaan-kesamaan dari setiap audiens yang ada. Gitu. Itu namanya feedback loop. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu adalah ya pokoknya iklan Anda udah winning, ya satu winning itu akan winning terus tuh. Sama orang tuh gampang.
kena gitu. Karena kita udah winning gitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau yang sekarang belum tentu. Karena misalkan ini respon orang yang nggak suka, contoh ya misalkan hari ini kita nawar-nawarin terus ternyata nggak suka. Boncos nih, iklan Anda boncos. Kalau dulu, boncos itu adalah literally boncos. Jadi boncos itu adalah sesuatu yang udah busuk aja gitu. Kalau hari ini, boncos itu adalah proses learning karena ada feedback loop kan. Kan nggak mungkin gini, kalau Anda lagi ujian, Anda lagi belajar, terus kemudian Anda salah. Salah itu kan sesuatu yang positif. Berarti kita tahu nanti tuh mana yang benar. Gitu kira-kira. Nah, yang sekarang tuh begitu kira-kira. Kalau learning itu kita ngerjain sesuatu, oh ini salah nih. Meta harus tahu dulu yang salah itu yang gimana. Supaya dia besok bisa ngedeliver kepada yang benar gitu. Jadi semakin dia di awal-awal tuh ketemu yang salah, itu sebenarnya akan besar potensi di depan itu. Ini disclaimer dulu ya, belum tentu juga yang saya omongin ini kemudian Anda literally praktekin dengan konteks yang berbeda pasti akan beda nanti hasilnya. Tapi saya bisa bilang bahwa kalau seandainya Meta itu mendeliver, dia tuh butuh sesuatu yang salah dulu. Kan namanya feedback loop. Dia butuh sesuatu yang salah supaya nanti dia bisa reinforcement. Kalau dia gagal melakukan, ini misalkan nyoba nih ke orang, terus kemudian gagal hari pertama, hari kedua gagal lagi, hari ketiga gagal lagi, terus-terusan gagal, makin banyak yang salah. Mungkin memang benar-benar iklan Anda atau produk Anda nggak bisa dipasarin gitu. Makanya saya selalu ngomong, bekerjalah dengan conversion window 7 hari gitu kira-kira. Jadi AI ini dia butuh feedback loop yang cepat, dan kalau Anda nggak salah, dia nggak ngerti mana yang benar gitu. Nggak seharusnya Meta tuh selalu benar mendeliver sesuatu. Jadi dia butuh yang salah, dia akan ketemu yang benar. Yang benar itu terkonfirmasi, kemudian dia ketemu lagi yang salah lagi, dia akan semakin benar gitu. Kira-kira begitu. Itu dinamik ya. Lalu bagaimana ini semua bisa terjadi? Nanti akan saya jelaskan di video berikutnya, yaitu perubahan radikal tentang perspektif Meta melihat audiens dan perspektif Meta melihat ads. Ini yang menurut saya mind blowing ini di algoritma yang baru. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya.